Akankah Nasdem kembali ke kita sebagai ormas? Cukup mengejutkan apa yang dirilis lembaga survei yang satu ini. Hal ini disebabkan fakta bahwa elektabilitas Partai Nasdem kian menukik ke tingkat terendah dibandingkan hasil survei sebelumnya. Jika dibandingkan dengan hasil survei lembaga sejenis, ternyata tren untuk Partai Besutan Surya Paloh ini sama mengalami tren negatif. Lembaga survei Carta Politika juga merilis hasil survei elektabilitas partai politik pada pemilu tahun 2024. Hasilnya sebanyak 23,5% responden memilih PDI Perjuangan, naik dibandingkan survei sebelumnya. Selain itu, terdapat penurunan elektabilitas parpol, termasuk Nasdem. Survei tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 16 Desember tahun 2022 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi. Sampel dipilih menggunakan metode acak bertingkat atau multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Fakta ini memberi pemahaman kepada kita, terutama bagi para pengambil pilihan strategi politik, untuk tidak sekali-kali bermain api, karena publik mampu membaca taktik para petinggi partai untuk memperoleh simpati mereka. Jika pada saat mengusung Jokowi di Pilpres tahun 2014 dan 2019, Nasdem mampu menarik suara dari partai nasionalis lain, maka kali ini Nasdem gagal menarik suara dari lumbung-lumbung PKS, partai yang ketika Pilgub DKI menjadi andalan Abbas. Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Ambrus Sihombing, mengatakan, tidak dipungkiri, peran medsos berhasil meningkatkan elektabilitas sejumlah partai politik atau parpol, kata Ambrus Sihombing di Jakarta. Saat ini, kata dia, tidak lagi melihat kampanye terbuka yang mengarahkan massa besar-besaran. Justru di ranah media sosial, publik menyaksikan hiruk-pikuknya kampanye untuk merebut hati warganet atau netizen, sehingga memilih partai tertentu. Pendapat pengamat sangat berkolerasi dengan tren elektabilitas partai peserta pemilu tahun 2024. Dan bukan hanya isu positif yang mereka cermati, termasuk juga isu-isu negatif. Dalam hal ini, ada kekecualian berlaku bagi kaum fundamentalis. Contohnya, konstituen sejati PKS. Mereka tetap setia kepada partainya meskipun mendapat serangan tajam dari kompetitor. Adapun kasus yang menimpa Partai Nasdem justru sebaliknya. Partai ini sangat sensitif dengan isu yang berkembang. Bisa jadi hal ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kepentingan mereka diakomodasi oleh partai pilihannya. Dalam hal wacana politik identitas misalnya, partai yang tidak konsisten memiliki resiko ditinggalkan konstituen karena basis mereka tidak sekuat PKS. Seharusnya partai-partai yang berlatar belakang nasionalis tidak main coba-coba berhipotesa, misalnya menggoda konstituen partai berbasis agama. Adapun yang terjadi pada Nasdem, kita melihat perubahan pola pikir yang sangat drastis, yang membuat para pemilih dan bahkan kadernya rontok di mana-mana. Tak mengherankan jika elektabilitas Nasdem menukik tajam. Mudah-mudahan Nasdem mengkaji ulang keputusannya sebelum eksodus pemilih setianya terjadi. Hal ini bisa mereka peroleh jika mesin politiknya berhasil menarik kembali dukungan publik.
Mungkin kalangan pemilih pemula bisa mereka sasar untuk mendulang suara sebanyak mungkin, sehingga dugaan bahwa Nasdem akan terlempar dari kursi parlemen tidak dialami sebagai realitas. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Bagaimana menurut Anda?